Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutia Khairani, NIM F1D3210050 dari Program Studi Teknik Geofisika Universitas Jambi. Adapun saya membuat video ini untuk tugas praktikum geolistrik dan elektromagnetik di bagian materi VLF, di mana tugasnya yaitu mempresentasikan jurnal yang ada tentang mengenai metode VLF. Untuk eh, jurnal yang saya kutip dari sini, yaitu judulnya Exploring Pit Thickness Variability Using VLF Method. Jadi pada jurnal ini berjudul Eksplorasi Variabilitas Ketebalan Gambut Menggunakan Metode VLF. Variabilitas merupakan cabang ilmu statistika di mana menggambarkan atau mendefinisikan data itu apakah menyimpang atau jauh dari prediksi. Eh, untuk latar belakang, kenapa jurnal ini dibuat? Yaitu karena Indonesia merupakan negara yang memiliki lahan gambut yang sangat besar, terutama di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Namun di satu sisi, lahan gambut juga menjadi tantangan apabila lahan gambut tersebut terbakar. Oleh karena itu, diperlukan data ketebalan lapisan dari lahan gambut. Untuk bagaimana cara mengukur ketebalan dari suatu lahan ataupun bawah permukaan, kita dapat menggunakan disiplin ilmu yang ada di geofisika, yaitu metode VLF. Metode VLF atau Very Low Frequency ini mengukur perbedaan antara radiasi elektromagnetik primer dan sekunder dalam hal fase atau polarisasi. Energi elektromagnetik yang terukur dipancarkan oleh konduktor bawah permukaan bergantung pada konduktivitas dan resistivitasnya. Lapisan tanah gambut dan mineral diketahui mempunyai konduktivitas yang berbeda karena biasanya metode VLF ini digunakan sebagai eksplorasi mineral, yaitu pada bidang ataupun medium yang konduktor. Namun pada lahan gambut itu tidak bersifat konduktif. Oleh karena itu, kita juga menggunakan metode VLF yang berjenis EM, yaitu menggunakan eh, menggunakan kelistrikan untuk membantu dalam proses VLF. Untuk metode penelitian, tempat penelitian pada jurnal ini dilakukan di lahan gambut Desa Seponjen, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi, di negara Indonesia. Sebagaimana kita tahu, untuk tempat penelitian itu kita harus mencari tempat yang berkorelasi ataupun yang memang sesuai dengan target kita. Dipilihnya tempat daerah di Desa Seponjen ini karena memang daerah Kumpeh ini memiliki tempat eh, persebaran lahan gambut yang sangat besar dan luas. Terlihat pada peta ini bahwa Desa Seponjen ini memiliki sekitar lahan yang luas dan pada daerah ini ada tiga penelitian yang dilakukan. Yang warna ungu ini merupakan daerah yang very deep pit atau daerah yang sangat dalam, tebal lapisan gambutnya. Lalu untuk proses dari akuisisi juga telah digambarkan pada peta ini. Lalu untuk yang warna eh, aquamarine ini eh, merupakan zona lahan gambut yang eh, cukup dalam. Dan warna kuning ini shallow pit yang artinya dangkal. Lahan gambut ini juga terdekat dengan sungai. Jadi kita bisa lihat bahwa di sini memang tempat tempat tumbuhnya lahan gambut. Penelitian ini menggunakan beberapa alat. Yang pertama ada auger gambut. Auger gambut merupakan alat untuk mengebor atau mengambil sampel dari lahan gambut. Lalu ada peta gambut, karena dari peta gambut itulah kita dapat menentukan akuisisi atau tempat pengukuran kita berada. Lalu GPS untuk mengetahui lokasi koordinat dan juga arah dari pemasangan dari receiver terhadap transmitter. Lalu juga ada receivernya, yaitu penerima VLF berjenis EM yang namanya VLF NV Skintrax. Juga ada alat berupa komputer yang dilengkapi dengan software atau perangkat lunak statistik dan inverse 2D VLF. Untuk proses akuisisi atau pengukuran, penelitian ini dilakukan pada 16 jalur transek di tiga wilayah penelitian. Tadi sudah saya jelaskan di peta sebelumnya, ada tiga zona atau daerah penelitian yang kita bagi. Nah, pada yang sangat
tebal dan tebal, terdapat 5 garis pada masing-masing daerah dan 6 garis pada daerah dangkal. Panjang lintasan berkisar antara 200 hingga 500 meter, sedangkan interval antar titik pengukuran yaitu berkisar antara 10 hingga 20 meter. Kedalaman gambut diukur dari lubang bor yang terletak setiap jarak 80 meter pada setiap trasek. Di beberapa tempat di mana variabilitas meningkat drastis. Jadi kita setelah mengukur itu kita melakukan pengeboran di lahan gambut di mana kita di situ ada seperti ada anomali karena adanya variabilitas meningkat di sana. Berikutnya ada hasil dan pembahasan. Pada gambar 2 ini yaitu gambar dari posisi resistivitas sepanjang garis transek yang dihasilkan oleh software Inverse 2D VLF. Jadi pada transek keempat ini ada nilai fase dan kuadratur menjadi prediksi resistivitas serial vertikal di sepanjang setiap garis transek. Nah, nilai 0,8 hingga 49 ini merupakan posisi vertikal ataupun titik datum yang mencapai kedalaman berapa. Jadi, pada datum 1 mencapai 0,8 meter dan kita tahu bahwa yang paling dalam itu, mencapai kedalaman 49,33 meter. Jadi estimasi resistivitas bawah permukaan sebesar 8 titik datum. Lalu ini perkiraan, gambar 3 yaitu kedalaman gambut dan bidang resistivitas vertikal dari berbagai garis transek dan area. Perkiraan resistivitas di bawah setiap garis transek kemudian diinterpolasi secara vertikal menggunakan perangkat lunak geostatistik untuk membuat bidang resistivitas vertikal 2D. Jadi pada gambar 3 ini merupakan penampang dari hasil resistivitas dan juga VLF, di mana hasil interpolasi menyajikan kedalaman lubang bor gambut yang dipetakan dalam bentuk garis putus-putus pada setiap grafik. Jadi pada garis hitam ini, pada garis ini itu seperti batas eee, bidang gambut ke medium ke bawahnya. Di daerah A yang sangat dalam ataupun tebal, lahan gambutnya ini, resistivitas tinggi yang ditandai dengan warna merah lebih konsentrasi di lapisan atas, sedangkan di daerah lain terlihat lebih jarang. Selain itu, terdapat pola umum di sebagian besar grafik bahwa permulaan garis selalu memiliki resistivitas tinggi. Jadi selalu kita lihat pada eee, sebagian besar itu permulaan garisnya itu selalu dengan resistivitas tinggi, yaitu ditandai dengan warna merah. Lalu gambar 4 di mana yang A merupakan jarangnya kedalaman gambut dan B merupakan tren resistivitas terhadap kedalaman. Nah, pada peta A ini, jadi warna merah itu menunjukkan kedalaman yang tebal pada lahan gambut, sedangkan yang warna biru diartikan sebagai daerah yang dangkal. Karena sudah kita petakan, jadi kita sudah mengetahui anomali dan persebaran ketebalan ataupun kedalaman lahan gambut. Pada peta A ini yang warna merah pada area A, karena kita sudah mengetahui ini daerah yang, sangat tebal, lahan gambutnya itu pasti didominasi oleh warna merah. Pada area B, itu di daerah yang tengah-tengah itu ada anomali berupa ketebalan gambut yang semakin tebal. Lalu di area C, eee, ini karena area C merupakan daerah dangkal, itu warna petanya didominasi warna biru dan hijau. Pada gambar B, yaitu menunjukkan garis yang mewakili daerah pada setiap area yang telah kita ukur. Garis biru yang merupakan paling rendah nilainya, kemudian disusul oleh garis daerah dalam dan garis daerah dangkal. Perbedaan teratur ini lebih erat kaitannya dengan kadar air atau kelembapan dan pH tanah. Ketebalan gambut sebanding dengan kelembapan dan keasamannya. Lahan gambut yang sangat dalam menyimpan lebih banyak air dibandingkan dengan lahan gambut yang dangkal. Semakin banyak pula zat penyumbang keasaman, sedangkan semakin banyak kandungan air maka resistivitas semakin rendah. Nah, maksudnya ini kita tahu bahwa gambut itu jika terkena hujan akan
menjebak ataupun mencadangkan air sehingga menghasilkan kelembapan dan pH tanah yang tinggi. Nah, apa korelasinya dengan ilmu fisikanya, yaitu semakin asam dan semakin banyak kandungan air, maka nilai resistivitas semakin rendah. Kalau kita lihat pada tabel Telford, nilai resistivitas air itu sangat kecil, sekitar 0,2 ohmmeter. Jadi, nilai daerah yang dalam itu, nilai resistivitasnya rendah, sesuai dengan, tren resistivitas terhadap kedalaman yang telah kita buat. Adapun kesimpulan pada jurnal ini yaitu pertama, metode VLF dapat diterapkan di lahan gambut dan menunjukkan variabilitas resistivitas gambut. Karena biasanya metode VLF ini yaitu digunakan untuk eksplorasi mineral dan mencari daerah yang memiliki nilai konduktivitas yang tinggi, ternyata juga bisa diterapkan di lahan gambut yang nyatanya nilai konduktivitasnya rendah. Lalu kesimpulan yang kedua yaitu resistivitas berbasis VLF cenderung menurun seiring dengan bertambahnya kedalaman. Yang ketiga, resistivitas rata-rata pada lahan gambut yang lebih tebal jauh lebih rendah dibandingkan pada lahan gambut yang lebih tipis. Nah, resistivitas rata-rata ini karena berhubungan dengan lahan gambut yang memiliki cadangan air ataupun pH yang tinggi. Jadi itulah menyebabkan nilai resistivitasnya rendah. Lalu kesimpulan yang keempat yaitu resistivitas vertikal gambut pada lahan gambut yang sangat dalam memiliki kedalaman hingga 8 hingga 15 meter, lalu ada area gambut dalam 3 sampai 8 meter. Secara statistik cenderung tidak berubah hingga kedalaman di mana gambut berubah menjadi tanah atau tanah mineral. Jadi maksudnya ini, berdasarkan dari statistik yang kita buat, nilai nilai dari kedalaman gambut itu nggak menurun drastis tiba-tiba langsung tipis atau tebal, ataupun dia bertahap sesuai dengan area yang telah kita petakan. Baiklah, sekian dari presentasi, dari jurnal yang telah saya kutip. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.